dituntut secara hukum pada saatnya yang tepat nanti. Meskipun saya pesimis dan bisa-bisa keadilan tidak saya dapatkan, tapi saya tetap percaya atas keadilan yang akan diberikan oleh Allah. Saya tidak tahu kapan dan bagaimana cara keadilan Allah, keadilan Tuhan itu datang. Sekarang ini sepertinya selalu membenarkan yang kuat dan bukan memperkuat kebenaran. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara pers dan media juga berani memperkuat kebenaran atau juga selalu membenarkan yang kuat. Saudara-saudara, Antasari menuduh saya sebagai inisiator dari kasus hukumnya, seolah-olah dia tidak bersalah dan hanya menjadi korban. Dengan izin Allah, dengan tegas saya sampaikan tuduhan itu sangat tidak benar. Tuduhan itu tanpa dasar, tuduhan itu liar. Tidak ada niat, tidak ada pikiran, dan tidak ada pula tindakan saya untuk melakukan tindakan yang seolah-olah mengorbankan Antasari. Kejahatan yang melibatkan Antasari tersebut tak ada hubungannya dengan posisi dan jabatan saya dan juga dengan posisi dan jabatan Antasari waktu itu. Untuk diingat saudara-saudara, saudaraku rakyat Indonesia, saya tidak pernah menggunakan kekuasaan saya sebagai presiden dulu untuk mencampuri penegak hukum untuk kepentingan politik saya. Saya tidak pernah mengintervensi kepolisian, kejaksaan, dan majelis hakim, sama sekali tidak, dalam urusan dan kasus hukum Antasari ini. Karenanya, saya berharap para penegak hukum bisa menggelar dan membuka kembali kasus Antasari. Saya tidak tahu bagaimana aturan hukumnya. Saya berharap, bermohonlah, ungkap semua fakta, data, dan kebenaran dengan gamblang, segamblang-gamblangnya. Saya kira para penegak hukum yang memproses kasus Antasari masih ada semua. Penyelidik dan penyidik kepolisian masih ada. Mantan Kapolrinya masih ada. Penuntut jajaran kejaksaan masih ada. Mantan jaksa agungnya masih ada. Pemutus tuntutan majelis hakim saya kira juga masih ada. Tolong bapak-bapak, para pendekar kebenaran dan keadilan, ceritakan kebenaran apa adanya. Jangan takut. Semoga Bapak Ibu, para penegak hukum waktu itu tidak tergoda dengan iming-iming jabatan maupun uang, sehingga melacurkan kebenaran. Biar rakyat Indonesia semuanya tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi atas almarhum Nasruddin dulu. Menurut para penegak hukum, kasus Antasari terang benderang. Bahkan kata mereka, kata para penegak hukum, ada prolog yang lebih menguatkan kebenaran atas putusan majelis hakim dulu. Tetapi karena saya yang tidak terkait sama sekali, apalagi terlibat, dituduh secara sadis, maka sekali lagi ungkap, buka, dan beberkan keseluruhan kasus pembunuhan almarhum Nasruddin yang melibatkan Antasari. Saudara-saudara, saya harus mengatakan, karena hampir tidak ada yang berani mengatakan, wajah demokrasi, kebebasan dan keadilan di negeri ini mengalami ancaman yang serius. Saya merasakan sejak Agus Harimurti Yudhoyono